Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ansururi. Kali ini saya ingin berbagi dan belajar bersama tentang bagaimana strategi membuat best practice yang barangkali bisa digunakan untuk mengikuti lomba atau untuk membuktikan kinerja yang telah kita lakukan. Berdasarkan pengalaman ini saya ingin berbagi, kemudian ingin belajar bersama dengan teman-teman, terutama teman-teman guru yang hebat-hebat seluruh Indonesia. Yuk kita belajar bersama. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa setiap aktivitas atau kinerja dan menghasilkan best practice atau praktek baik tentu saja dimulai dari rangkaian rantai hasil sebuah program. Apa sih yang dimaksud dengan input? Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas. Jadi, kalau kita memilih misalnya pendekatan sebuah pembelajaran oleh seorang guru, maka pendekatan itu juga sebagai input. Selain dana, kemudian juga orang, kemudian juga media atau alat. Jadi apa saja sumber daya yang diperlukan untuk mencapai program kita sebut dengan input. Kemudian aktivitas itu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil diinginkan. Dan output atau hasil langsung yaitu hasil langsung dari dan segera setelah aktivitas dilakukan. Misalnya ketika kita menggunakan sebuah pendekatan pembelajaran, kemudian anak-anak langsung misalnya paham, kemudian langsung senang, bahagia, maka itu adalah hasil langsung dari sebuah kegiatan atau bagian dari sesuatu yang bisa kita kontrol sehingga memiliki tanggung jawab untuk mencapainya. Jangka waktunya selama program berlangsung itu adalah output. Sedangkan tujuan capaian atau output juga ada tujuan capaian. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan tujuan atau capaian antara? Yaitu hasil tidak langsung yang tidak bisa dikontrol, hanya bisa dipengaruhi. Jadi berupa perubahan perilaku atau perubahan kinerja. Contohnya, orang merubah perilaku karena kampanye di media, seseorang menerapkan keterampilan baru yang didapat dalam rutinitasnya. Kecenderungannya dicapai pada akhir beberapa saat setelah program selesai. Jadi misalnya hari Senin ini program selesai, maka tujuan itu bisa dicapai pada beberapa saat setelah program itu selesai. Nah, sedangkan best practice ini semuanya bermain di dampak, yaitu efek jangka panjang dari sebuah program, lebih luas atau besar dari tujuan program. Program hanya memberikan sedikit kontribusi dalam mencapai dampak. Seringkali terkait tujuan nasional yang lebih luas atau aspirasi internasional seperti tujuan pembangunan keberlanjutan. Kemungkinan dapat dicapai selang waktu beberapa tahun setelah program berakhir. Setelah kita melakukan program atau melakukan aktivitas dan diakui oleh teman-teman lain atau orang lain bahwa cara yang kita lakukan adalah berhasil, maka kita bisa membaginya cara-cara, metode menjadi sebuah praktek baik. Dan ini salah satu bagaimana membuat sebuah best practice. Ya. Seorang guru pada awal tahun pelajaran 2020-2021 merasa gelisah dan kebingungan mencari cara mengatasi murid dalam hal mengalami hambatan belajar daring. Karena kita ketahui bahwa selama kurang lebih 2 tahun, sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan seorang guru merasa gelisah bagaimana sih cara mengatasi murid yang mengalami hambatan. Kemudian guru tersebut berdiskusi dengan pengawas, kepala sekolah, dan rekan sejawat, serta banyak mencari referensi yang cukup. Akhirnya guru tersebut pada awal tahun pelajaran menerapkan pendekatan blended learning pada pembelajaran. Setelah yakin bahwa blended learning bisa mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh kesulitan belajar murid, maka guru benar-benar menerapkan pendekatan tersebut, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Setiap perubahan sekecil apapun dari murid dicatat dan dianalisis bersama-sama teman sejawat. Setelah berlangsung kurang lebih misalnya 3 bulan, guru meminta feedback dari murid berbentuk catatan refleksi.
Alangkah kagetnya guru tersebut setelah membaca refleksi murid yang rata-rata memberikan respon positif atas pembelajaran yang dilaksanakan selama ini. Akhirnya, guru tertarik menulis dan membagikan hasil yang diperoleh dalam bentuk suatu cerita sukses. Apabila guru tersebut ingin menceritakan cerita suksesnya, apa sih strateginya? Yang pertama, guru tersebut mengumpulkan bahan-bahan berbentuk nilai, tanggapan, tulisan atau testimoni, foto, video, atau apapun yang menjadi hasil pembelajaran. Kemudian bahan itu sebagai input dianalisis dan dibahas sebagai hasil pendekatan blended learning. Setelah itu baru diceritakan bagaimana aktivitas yang telah dilakukan secara detail sehingga hasil itu diperoleh. Dan kemudian diceritakan secara jelas dan detail alasan mengapa blended learning menjadi solusi. Kemudian guru tersebut juga harus mengaitkan dengan teori dan referensi. Setelah kita jadikan sebuah tulisan, baca kembali tulisan itu secara seksama. Perbaiki kembali dan kaitkan dengan teori-teori yang mendukung. Susun tulisan sesuai bab yang ada dalam panduan. Teman-teman, setelah mendengar penjelasan saya secara singkat, semoga bisa dipahami dan selamat mencoba. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.